Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Lina, Prodi Keperawatan S1 semester 1, NIM 200402019, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Pongri Magalatun Sengkang. Saya akan membahas tentang ragam bahasa. Penting atau tidaknya bahasa Indonesia? Sebuah bahasa penting atau tidaknya dilihat dari 3 kriteria, yaitu jumlah penutur, luas daerah penyebarannya, dan terpakainya bahasa itu dalam sarana ilmu, susastra, dan budaya. Pertama, dipandang dari jumlah penutur, ada 2 bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia lahir sebagai bahasa kedua dari sebagian besar warga bangsa Indonesia. Yang pertama kali muncul atas diri seseorang adalah bahasa daerah yang biasa disebut dengan bahasa ibu. Jumlah penutur yang dimaksud adalah jumlah penutur yang menggunakan bahasa sebagai bahasa kedua. Penutur bahasa Indonesia adalah 240 juta orang, ditambah dengan penutur-penutur yang berada di luar Indonesia. Yang kedua, dipandang dari luas penyebarannya. Bahasa Indonesia yang berjumlah 240 juta itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jumlah penutur ini juga masih ditambah dengan penutur yang ada di negara tetangga kita, yaitu Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, serta di negara lain seperti di Australia, Belanda, Jepang, dan Rusia. Luas penyebaran ini juga membuktikan bahwa bahasa Indonesia amat penting kedudukannya di antara bahasa-bahasa dunia. Yang ketiga, dipandang dari dipakainya sebagai sarana ilmu, budaya, dan susastra. Sejalan dengan jumlah penutur dan luas daerah penyebarannya, pemakaian suatu bahasa sebagai sarana ilmu, budaya, dan susastra dapat menjadi ukuran penting atau tidaknya bahasa itu. Kita dapat menelusuri beberapa jauh bahasa itu dapat dipakai sebagai sarana susastra, budaya, dan ilmu. Tentang susastra, bahasa Minang digunakan dalam karya susastra. Tentang budaya, bahasa Minang telah dipakai pula walaupun hanya dalam berkomunikasi, bertutur adat, bernyanyi, berpantun, dan sebagainya. Tentang ilmu pengetahuan, bahasa Minang belum mampu memecahkannya. Jika hendak menulis surat, orang Minang menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Minang. Sarana ilmu pengetahuan, budaya, dan susastra telah dijalankan oleh bahasa Indonesia dengan sangat sempurna dan baik. Hal ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat-sangat penting. Ragam lisan dan ragam tulis. Kedua ragam bahasa itu berbeda. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Ragam lisan menghendaki adanya orang kedua, teman berbicara yang berada di depan pembicara, sedangkan ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara di depan. Di dalam ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek tidak selalu dinyatakan. Contohnya, orang yang berbelanja di pasar, "Bu, berapa cabenya?" 15. "Bisa kurang?" 10 saja, Nak. Fungsi-fungsi gramatikal harus lebih jelas karena ragam tulis tidak mengharuskan orang kedua berada di depan pembicara. Ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Suatu tulisan dalam sebuah buku ditulis oleh penulis di Indonesia dapat dipahami oleh orang yang berada di Amerika dan Inggris. Ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan panjang pendeknya, sedangkan ragam tulis dilengkapi oleh baca huruf besar dan huruf miring, ragam baku dan ragam tidak baku. Pada dasarnya, ragam tulis dan ragam lisan terdiri pula atas ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan atau diakui oleh sebagian besar masyarakat penggunaannya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari
Norma ragam baku. Ragam baku itu mempunyai sifat-sifat, yaitu pertama, mantap. Mantap artinya sesuai dengan kaidah bahasa. Kedua, dinamis. Dinamis artinya tidak statis, tidak kaku. Bahasa baku tidak menghendaki adanya bentuk mati. 3. Cendekia. Ragam baku bersifat cendekia karena ragam baku dipakai pada tempat-tempat resmi. 4. Seragam. Ragam baku bersikap seragam. Dengan kata lain, pembakuan bahasa adalah pencarian titik-titik keseragaman. Ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Ragam baku tulis adalah ragam yang dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran atau buku-buku lainnya. Ragam baku lisan ini tergantung pada besar atau kecilnya ragam daerah yang terdengar dalam ucapannya. Ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial yang lain merupakan ragam sosial dengan nilai kemasyarakatan yang rendah. Ragam fungsional yang kadang-kadang disebut juga ragam profesional, yaitu ragam bahasa yang berkaitan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pengertian benar pada suatu kata atau suatu kalimat adalah pandangan yang diarahkan dari segi kaidah bahasa. Seperti contoh kalimat kuda makan rumput. Kalimat ini benar memenuhi kaidah sebuah kalimat secara struktur, yaitu ada subjek kuda, ada predikat makan, dan ada objek rumput. Kalimat ini juga memenuhi kaidah sebuah kalimat dari segi makna. Itulah tadi pembahasan saya tentang ragam bahasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.